Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Aparat KPK menggeledah rumah pribadi Topan Obaja Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, terkait dugaan kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalan. Tak peduli dengan keselamatan, sejumlah remaja di Labuhan Batu mengisi liburan sekolah dengan terjun dari jembatan setinggi 50 meter ke sungai. Komando Sektor 1 Medan gelar latihan pertahanan udara Cakra C25 dengan simulasi pesawat tempur F-16 TNI Angkatan Udara. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Topan Obaja Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Topan sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam rangkaian operasi tangkap tangan KPK di Sumatera Utara pekan lalu. Sejumlah polisi mengawal jalannya penggeledahan oleh petugas KPK di depan portal kompleks maupun gerbang rumah pribadi Topan Obaja Ginting di Kompleks Royal Sumatera Klaster Topas nomor 212A, Medan Tuntungan pada Rabu siang. Sebelumnya, petugas KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Sumut, di Jalan Sakti Lubis serta sebuah rumah dinas di Jalan Busi yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal sementara Topan selama renovasi kantor berlangsung. Sabtu pekan lalu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung KPK Jakarta mengatakan KPK menangkap 5 orang tersangka kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut dengan total nilai proyek Rp231,8 miliar. 5 tersangka itu adalah Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Rasuli Effendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen PPK, kemudian Halianto selaku PPK Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumut, Akirun selaku Direktur Utama PT Dalihana Tulu Group, serta Raihan Dulasmi Piliang yang juga dari rekanan swasta. Di rumah mewah berwarna putih nomor 212A Kompleks Royal Sumatera Klaster Topas ini, 2 petugas terlihat memanjat tiang kamera pengawas yang terpasang di depan rumah. Usai mencabut kamera pengawas, 2 petugas tersebut kembali ke dalam rumah. Penggeledahan ini melibatkan kepala lingkungan setempat. Pada Rabu petang, petugas terlihat keluar rumah dengan membawa beberapa koper. Topan Ginting sejauh ini dikenal sebagai orang dekat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sejak menjabat sebagai Wali Kota Medan. Setelah terpilih sebagai Gubernur Sumut, Topan Ginting dimutasi mengikuti Bobi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Diduga karena cemburu, wanita idamannya dekat dengan pria lain. Seorang sopir truk menikam wanita pujaannya saat berada di warung tuak di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Meski pelaku sempat melarikan diri, namun pelaku bisa ditangkap saat berada di lokasi persembunyiannya di Medan Belawan. Sabar Siregar berusia 43 tahun digiring petugas unit reskrim Polsek Medan Labuan karena diduga menikam seorang wanita di kota Medan. Ia tega menganiaya korban akibat cemburu karena wanita idamannya itu dekat dengan pria lain. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2025 itu berawal saat pelaku mengetahui korban bernama Erlince sedang bercanda dengan teman sopir lainnya di salah satu warung tua di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Termakan api cemburu, keesokan harinya pelaku berniat membuat perhitungan dengan pria yang dekat dengan korban. Namun karena tidak ketemu, pelaku kemudian mendatangi korban.
Sempat cekcok, tiba-tiba pelaku menikam korban dengan pisau yang sudah disiapkan sebelumnya. Pelaku sempat kabur sebelum akhirnya ditangkap pada tanggal 28 Juni 2025. Ada kejadian penikaman terhadap seorang perempuan, Ibu Endang, yang mengalami luka tusukan di perut. Nah, pada saat setelah kejadian tersebut, anggota datang ke TKP untuk mengambil tersangka yang akan melarikan diri. Motif pelaku menikam korban apa, Bang? Latar belakang penikaman ini terjadi karena kecemburuan. Jadi korban ini kurang lebih 2 tahun telah ikut telah berteman sama ibu ini. Kemudian beberapa minggu ini ada seorang laki-laki yang mendekati ibu itu. Nah, kemudian laki-laki ini, yang pelaku ini mencoba untuk mencari laki-laki yang mendekati ibu itu, namun tidak ketemu. Nah, yang ketemu adalah ibu ini. Nah, pada saat ibu ini ketemu sama pelaku, kemudian pelaku langsung melakukan penikaman. Berarti korban sudah melakukan perencanaan Rencananya itu ada persiapan pisau yang sekarang kita cari, kemudian dibuang di paret. Kita udah coba cari juga, mungkin pisau ini terlalu berat sehingga di ada paret itu tidak ditemukan. Hingga kini korban masih dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Tim Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai menangkap 2 pengedar narkoba saat melintas di Simpang 3 Aku, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Kedua tersangka sempat melarikan diri hingga akhirnya terjatuh dari sepeda motor dan ditangkap petugas. Muhammad Nasib dan Muhammad Arifin, keduanya berumur 28 tahun, digiring petugas ke ruang penyidik Polres Serdang Bedagai. Keduanya ditangkap karena diduga menjadi pengedar sabu-sabu di kawasan Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Penangkapan keduanya berawal ketika polisi mendapatkan informasi dari warga terkait maraknya peredaran narkoba di kawasan Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin. Petugas Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai kemudian melakukan penyidikan hingga penyamaran. Setelah mengetahui identitas pelaku, petugas kemudian mengikuti gerak-gerik mereka dan melakukan pengejaran ke kawasan Lubuk Pakam. Di Simpang 3 Kecamatan Pantai Cermin, sepeda motor yang digunakan pelaku terjatuh. Petugas pun menangkap pelaku beserta barang bukti sabu-sabu seberat 5 gram. Kita dapat informasi dari masyarakat adanya 2 orang pengedar di Kecamatan Pantai Cermin. Kita coba lakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan beberapa lama, kemudian kita temuin ciri-ciri orang yang dimaksud. Selanjutnya kita lakukan penangkapan, yang pas saat penangkapan tersebut pelaku menggunakan sepeda motor sehingga kita berhentikan, namun melakukan perlawanan. Terjadi kita kejar-kejaran beberapa saat, pas kemudian pelaku jatuh. Namun sebelum jatuh sempat membuang barang bukti sabu tersebut. Dari tangan pelaku ini ada barang apa aja dia, Mas? Dari tangan pelaku, dari sabu yang dibuangnya, setelah kita lakukan pencarian di sekitar tempat pelaku jatuh, kita temukan 1 paket sabu dengan berat sekitar 5 gram. Kedua tersangka akan dikenakan pasal 114 dan 112 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Seorang wanita pekerja migran ilegal yang pulang ke tanah air harus mendekam di balik jeruji besi. Bukan karena statusnya sebagai pekerja migran ilegal, namun wanita asal Sampang Madura, Jawa Timur itu ditahan polisi karena membawa 2 kg sabu-sabu dari Malaysia. Lagi-lagi pekerja migran ilegal Indonesia jadi kurir sabu.
adalah Winda berusia 24 tahun, wanita asal Sampang, Madura, Jawa Timur ini harus berurusan dengan hukum setelah polisi menemukan 2 kg sabu-sabu yang dibawanya. Penggeledahan dilakukan sesaat setelah perahu yang membawa tersangka bersandar di Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Baru, Kabupaten Asahan beberapa hari lalu. Polisi menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 2 kg. Tersangka mengaku menjadi kurir sabu-sabu karena diiming-imingi upah oleh seorang warga Malaysia untuk membawa sabu-sabu ke Sampang melalui jalur perairan. Kami mendapat informasi bahwasannya di daerah Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan ada diduga satu orang PMI, pekerja migran Indonesia yang diduga membawa narkotika jenis sabu dari Malaysia dengan berat lebih kurang 2 kg. Kemudian personil kami melaksanakan patroli. Di salah satu tangkahan itu personil kami mencurigai satu orang wanita yang membawa ransel, dan pada saat dilakukan penggeledahan ternyata di ransel itu ditemukan 2 bungkus plastik teh Cina merek Guan Yinwang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 2 kg. Pada saat kami interogasi, inisial W ini mengakui bahwasanya yang bersangkutan disuruh oleh warga negara Malaysia yang berasal dari Madura, inisial A yang ada di Malaysia, untuk membawa barang itu melalui jalur darat menuju Sampang, Madura, yang akan diedarkan di daerah Jawa Timur serta Nusa Tenggara. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, dia dapat upah 30 juta rupiah setelah barang itu sampai di Sampang, Madura. Dalam beberapa bulan terakhir, penyelundupan sabu-sabu jaringan Malaysia-Indonesia memanfaatkan pekerja migran non-prosedural atau pekerja migran ilegal sebagai kurir narkoba. Barang haram itu dibawa dalam perjalanan pulang dari Malaysia ke tanah air menggunakan jalur laut. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Asahan.